pencet tombol subscribe. Terima kasih sudah pencet tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu beruntung, selalu bahagia dan bersyukur. Diceritakan di sebuah desa tinggallah seorang kakek tua. Ia tinggal seorang diri. Pekerjaannya hanyalah seorang pemahat kayu. Saking kesepiannya, sang kakek ingin membuat boneka kayu yang dia pahat dari cabang pohon. Si kakek mengerjakan dengan sangat teliti dan berhati-hati sambil membuat boneka dari sebuah kayu. Di dalam hatinya si kakek bergumam, "Kamu akan menjadi anakku dan aku akan memberi nama kamu Pinocchio. Andai saja kamu bisa bergerak dan berbicara." Tanpa disadari oleh sang kakek, ada sosok peri yang baik hati. Peri tidak tega melihat kesendirian sang kakek. Lalu sang peri menyihir boneka kayu yang dibuat oleh sang kakek. Seketika boneka kayu tersebut tiba-tiba secara ajaib dapat berbicara dan bergerak layaknya manusia. Ketika sang kakek sedang memahat, di bagian mulutnya tiba-tiba boneka kayu itu berbicara dan sambil mengejek si kakek. Teriak Pinocchio si boneka kayu, "Berhenti, stop sekarang juga." Sambil terkaget si kakek, "Kamu bisa bicara?" Pinocchio menjawab, "Bisalah, kan kamu yang telah memberikan saya mulut." Alangkah senangnya si kakek melihat bonekanya bisa bergerak dan berbicara. Sang kakek lantas berkata, "Nak, kamu harus segera istirahat, karena esok kau akan mulai pergi ke sekolah bersama anak lainnya. Kamu harus belajar agar menjadi anak yang baik dan banyak hal baru di sekolahan nanti." Lalu Pinocchio beristirahat bersama sang kakek. Keesokan harinya, Pinocchio pun pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, Pinocchio melihat sebuah pertunjukan boneka. Dia melihat boneka-boneka itu sedang menari dan bernyanyi. Melihat pertunjukan itu, Pinocchio pun langsung melompat ke atas panggung sambil berkata, "Aku bisa menari dan bernyanyi lebih baik daripada boneka-boneka kayu ini." Bernyanyilah Pinocchio dan menari. Setelah selesai pertunjukan, Pinocchio diberikan sebuah imbalan 5 koin emas dan Pinocchio segera pergi. Di perjalanan Pinocchio dihampiri oleh rubah dan kucing. Rubah dan kucing berpura-pura ingin menjadi teman Pinocchio karena Pinocchio memiliki koin emas. Rubah dan kucing ingin mengambil koin emas itu milik Pinocchio. Kemudian rubah dan kucing memiliki ide untuk menipu Pinocchio. Dan berkatalah si rubah tersebut kepada Pinocchio, "Hei Pinocchio, mau tidak koin emasmu aku gandakan supaya jadi banyak? Pasti kamu jadi senang." Lalu Pinocchio menjawab, "Apakah bisa?" Rubah membalas berkata, "Tentu bisa. Timbullah koin emasmu di bawah pohon ajaib." Pinocchio berkata, "Pohon apa? Di mana tempatnya pohon ajaib?" Lalu rubah dan kucing mengajak Pinocchio berjalan menuju pohon ajaib. "Baiklah, ayo kita pergi Pinocchio." Pinocchio pun langsung saja mengikuti saran dari si rubah dan si kucing untuk menimbun uang emas miliknya di bawah pohon ajaib. "Nah, sekarang tanamlah, nanti akan jadi banyak," kata rubah berbicara setelah ditimbun koin emas tersebut. Rubah berkata, "Ayo kucing, Pinocchio, kita tinggal makan dahulu. Nanti kita kembali sambil menunggu jadi banyak koin emasnya." Selesai makan, rubah dan kucing diam-diam menyelinap pergi keluar dan mereka menggali tanah di bawah pohon ajaib tempat Pinocchio menimbun uang emasnya. Tetapi Pinocchio mengetahui niat jahat rubah dan si kucing. Sebelum Pinocchio mengambil terlebih dahulu koin emas,
Ternyata rubah dan si kucing lebih cepat daripada Pinocchio. Lalu Pinocchio diikat oleh rubah dan si kucing dengan cepat di atas pohon. Sementara itu sang peri tahu kalau Pinocchio dalam masalah. Sang peri langsung menghampiri Pinocchio yang diikat di atas pohon. Tapi sayang, kucing dan si rubah sudah berlari mengambil koin emas dan pergi. Sang peri lalu menyuruh serigala untuk mengejar rubah dan kucing. Sang peri berkata, "Kenapa kau tidak pergi ke sekolah, Pinocchio?" Pinocchio menjawab dengan panik dan tidak bisa berkata-kata lagi. Kemudian hal aneh terjadi pada hidung Pinocchio karena menjadi panjang. Lalu Pinocchio merasa heran dan terkejut pada hidungnya. Sang peri menjelaskan pada Pinocchio, "Setiap kali kau berbohong, maka hidungmu akan terus bertambah panjang. Tapi jika kau berkata jujur, maka hidungmu akan kembali menyusut. Ingatlah itu, Pinocchio, jangan sekali-kali engkau berbohong jika tidak ingin hidungmu terus panjang." Kemudian sang peri menyuruh Pinocchio untuk pulang ke rumahnya. Pinocchio menjawab, "Baiklah, aku akan pulang." Di tengah perjalanan pulang, Pinocchio melihat sebuah permainan kereta dunia. Pinocchio tertarik untuk ikut bermain dengan anak-anak lainnya. Pinocchio pun lupa akan janjinya pada sang peri untuk segera pulang ke rumah. Ternyata pemilik permainan itu adalah seorang penyihir jahat. Ketika bermain, Pinocchio tiba-tiba penyihir jahat dengan cepat menyihir Pinocchio dan anak-anak yang lain menjadi keledai. Tetapi sihir dari penyihir jahat itu tidak bekerja secara sempurna pada Pinocchio, dikarenakan Pinocchio terbuat dari kayu. Hanya bagian telinga, kaki, dan ekor saja yang berubah menjadi seperti keledai. Karena Pinocchio tidak bisa disihir secara sempurna oleh penyihir jahat, maka Pinocchio dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, Pinocchio dimakan oleh seekor ikan paus. Di dalam perut ikan paus, Pinocchio melihat ada cahaya. Pinocchio berjalan sambil berteriak menghampiri asal-usul cahaya itu berada. Ternyata Pinocchio terkaget-kaget bisa bertemu sang kakek di dalam perut ikan paus. Pinocchio berkata, "Kakek, kenapa bisa di perut ikan paus?" Lalu sang kakek menjelaskan kepada Pinocchio, "Tadinya aku sedang mencari kamu, Pinocchio. Kata orang-orang kamu pergi ke laut." Mendengarkan cerita orang-orang itu, kakek langsung pergi ke laut dengan perahu. Tapi sayang, perahu kakek pecah dan tenggelam. Tiba-tiba ikan paus yang sangat besar memakan kakek. Setelah mengobrol dan bertemu sang kakek, Pinocchio berhasil keluar dari perut ikan paus dengan sang kakek. Dengan bantuan dari sang peri yang baik hati, mereka pun selamat dan sang peri mengingat pernah memberikan janji kepada Pinocchio. Apabila Pinocchio bisa bertemu dengan kakeknya, maka dirinya, Pinocchio, dapat berubah menjadi anak manusia yang baik hati, jujur, penurut. Pinocchio berkata pada sang kakek, "Sekarang aku ingin berjanji akan menjadi anak yang jujur dan penurut dan mendengarkan nasihat kakek." Sang kakek terharu dan menangis mendengar kata-kata Pinocchio. Sang kakek lalu memeluk Pinocchio. Setelah mengatakan kepada sang kakek, lalu Pinocchio pun berubah menjadi manusia, menjadi seorang anak laki-laki. Melihat hal itu, sang peri tersenyum bahagia. Akhirnya Pinocchio dan kakeknya hidup dengan bahagia tinggal bersama-sama. Cerita Pinocchio ini memberikan pelajaran pada kita. Masalah yang terjadi pada Pinocchio dikarenakan ulahnya sendiri, yang suka tidak patuh, suka tidak disiplin, dan selalu mengabaikan nasihat dari sang peri dan kakeknya. Terlebih lagi wataknya yang suka berbohong kepada orang lain.
Tetapi dari hal semua itu, akhirnya Pinocchio menjadi anak yang baik, peduli, dan patuh terhadap kakeknya, tidak lagi suka berbohong.